Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Lenscast, Lensa Podcast SMA Trend Science Tebu Ireng. Dengan aku, Jasmina Anakia Prameswari, dan di sini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih guys. Penasaran nggak siapa? Bener banget, dia adalah Azra Akila Yasni. Halo. Nah, kabarnya dia itu habis pulang dari Korea. Tapi fun fact-nya nih, dia tuh ke Korea bukan buat jalan-jalan, tapi buat membanggakan nama sekolah. Daripada penasaran lama-lama, mending kita langsung ngobrol aja yuk sama orangnya. Halo Azra, Hai. gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Ini cuma katanya orang-orang, tapi kayaknya emang bener ya, angin Korea tuh bikin cantik banget. Iya, betul. Ada niacinamide-nya, ya kan? Terus coba nih bisa diceritain sedikit sekilas lah tentang kamu tuh di Korea sebenarnya ngapain sih? Kan katanya bukan jalan-jalan nih. Iya, aku di Korea buat lomba, tapi emang ada waktu buat jalan-jalan juga, jadi sekalian. Lomba apa? Aku lomba MUN atau Model Retention itu mungkin bahasa gampangnya kayak simulasi sidang PBB. Oh, ih keren ya. Itu berarti kayak perwakilan negara-negara gitu kan? Yes, ngerepresentasiin suatu negara. Kamu dapat negara? Aku milih Armenia. Armenia. Konfliknya apa nih? Kalau aku kemarin konsilku ILO atau International Labour Organization itu kita ngebahas gimana caranya nyimbangin antara wajib militer sama hak-haknya mereka, kayak hak pendidikan, hak buat pekerjaan kedepannya gitu. Oh. Terus kamu berangkat dari sini tanggal berapa? Aku berangkat tanggal 15 malam dari Jakarta langsung ke Incheonnya itu nyampenya 16 pagi. Di sana berapa lama? Di sana 5 hari. 5 hari. Terus pulang. Langsung masuk pondok lagi nih. Iya. Gimana di sana? Happy nggak? Happy banget, of course. Aku mau nanya nih tentang waktu kamu sampai, baru kamu sampai, culture shock-nya apa? Culture shock, aku nggak begitu ngerasain culture shock yang gimana-gimana gitu ya, soalnya masih di daerah perkotaan yang suka. Tapi mungkin yang buat beda itu basic sih budaya jalan kaki. Oh, kamu di sana berarti jalan kaki? Iya, jalan kaki sama naik bus. Jujur, pegel gak? Pegel banget, tapi seru. Ya tapi nggak pernah jalan. itu sehat lah ya. Betul. Sehat banget. Terus kita pindah nih topiknya ke lomba kamu tadi, MUN. Dia berarti kamu ketemu dari peserta-peserta dari berbagai negara kan? Kayak menurut kamu apa cara pandang yang baru kamu temuin setelah kamu tuh ketemu sama orang-orang gitu loh? Cara pandang yang aku temuin sih apa ya? Kayak mereka itu bisa saling ngerti satu sama lain dan mereka tuh bisa berusaha gimana caranya biar orang lain juga ngerasa dengerin, meskipun ya kita semua di situ memang punya pendapat yang beda-beda tentang topik tersebut. Oh enggak sih, pendapatnya sama, cuman gimana caranya nyelesain konflik tersebut kan punya caranya masing-masing. Di situ ya udah gimana caranya nyatuin pandangan itu jadi solusi yang bisa fleksibel ke semua negara. Oh, keren banget ya. Berarti kalian di sana berdiskusi. Pernah nggak sih kayak diskusi habis itu kayak bentrok kayak beda pandangan gitu? Pernah. Terus apa yang kamu lakuin? Kalau diskusi bentrok beda pandangan itu intinya kita nanti tuh refleks kebagi jadi blok-blok itu. Ada blok 1 sama blok 2. Nah, terus gimana caranya buat nyamain pandangan? Ya sebenarnya nggak bisa disamain pandangannya, cuman kita ngelurusin aja kalau misalnya maksud kita tuh nggak kayak apa yang mereka sampaikan. Contoh nih, contoh nyata. Kayak kemarin itu kita ngebahas tentang gimana caranya biar mekanisme pelaporan kalau misalnya ada pekerja yang haknya nggak terpenuhi itu, kalau blogku sama Armenia sendiri itu kemarin kita pakai digital reporting tapi yang online ya, itu juga bener. Pokoknya yang bisa melaporkan secara online. Nah habis itu blog sebelah itu kayak bilang kalau misalnya datanya bocor gimana, nah itu gimana kita nyelesainnya. Oh berarti blog-blog tuh kayak istilahnya jadi lawan gitu ya? Tapi apa yang dapat kamu ambil dari diskusi itu? Gimana caranya? Ya meskipun kita harus tetap mempertahankan
pendirian kita, tapi kita jangan sampai nganggap pendapat orang lain tuh nggak penting, pendirian orang lain tuh nggak penting. Oke. Pernah nggak sih kayak mikir, kan di sana pasti pakai full Inggris gitu kan? Pernah nggak mikir kayak, aduh aku mau ngomong apa ya, gitu. Pasti pernah. Tapi gimana cara kamu mengatasinya? Udah ngomong sekeluarnya mulut aja. Terus kalau grammarnya salah, ya udah biasa aja gitu. Bener, yang penting mereka paham maksudnya apa. Di sana kamu pasti dapet relasi banyak banget. Kayak dari mana aja mereka? Aku kemarin dapet teman dari Belanda, Timur Leste, sama Afrika. Jadi Sama Malaysia. dengan kayak budaya mereka masing-masing gitu ya. Terus aku dengar ya, aku nggak tahu. Katanya kamu dapat ini ya, penghargaan. Apa sih penghargaan apa? Aku dapet most outstanding. Itu gimana itu? Kayak juara 2-nya gitu. Wih, keren banget ya. Keren banget, sumpah kayak anak train science ternyata bisa mengimprove dirinya gitu. Biar Keren banget. Terus. Bersaing di kancah internasional. Itu gimana? Cara kamu mendapatkannya gitu? Kalau aku research yang banyak, sama aku pelajarin hasil research itu, sama ya suka latihan ngomong sendiri aja gitu. Ngomong depan kaca? Depan tembok semuanya. Depan tembok. Kamu mulai persiapannya dari bulan? Aku berangkat kan April, aku dari liburan puasa Maret. Berarti cuma sebulan ya? Tapi udah keren banget loh. Langsung bisa most outstanding. Sumpah, keren banget. Ini kayaknya kamu yang terlalu keren atau aku yang terlalu insecure nih? Jujur ya. Jujur insecure banget sih. Terus di sana gimana? Kamu tapi expect gak dapet itu ya? Aku expect aku menang. Sumpah. Apa yang bikin kamu tuh kayak yakin, aku pasti menang gitu? Soalnya aku banyak belajar. Aku banyak belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Kamu sebelumnya pernah ikut? Dan ini berarti ketiga. Pertamanya di Bali. Di Bali, terus kedua di Jogja. Terus ini di Korea. Berarti baru pertama nih yang keluar. Iya, baru kayak sumpah keren banget. Jujur keren banget. Struggle kamu di sana apa? Struggle aku kayak mungkin sama teman-teman kamu nih yang satu delegasi, apa sih namanya? Ya, teman-teman yang ada di sana juga itu. Struggle kamu sama mereka apa? Kayak mungkin bahasa gitu. Kalau misalnya awal-awal sih paling cuma gimana cara map biar keluar aja sih. Gimana cara biar berkeliaran di Koreanya. Sama bahasa kalau misalnya kita mau bisa satu. Jadi kalian juga jalan-jalan kan di sana sendiri? Kita ada yang city tour itu bareng sama panitianya, sama banyak kan ya udah jalan-jalan sendiri aja gitu. Ini sama teman-teman di sana. Berarti itu benar-benar mempererat, baru kenal tempat mencari relasi ya. Betul, iya. Keren banget. Kalau misalkan sama masyarakat Koreanya sendiri ada struggle nggak? Bahasa paling. Bahasa. Kamu bisa bahasa Korea? Enggak, coba. Sedikit. Aku jalan sama temenku yang kebetulan lumayan bisa bahasa Korea gitu loh. Sedikit apa gitu kek? Ini cuma nggak basic. Kata-kata lain. Apa ya? Enggak ada sih. Gue mau. Ya. Keren banget ya. Pernah expect gak sampai di titik ini? Kalau expect-nya enggak, tapi berharapnya iya. Tapi berarti kamu ini tuh adalah cita-cita kamu dari kecil? Cita-cita dari kecil? Aku dari kecil cuman emang suka public speaking biasa aja. Cuman kalau sampai kayak gini ya nyangka. Oke. Perasaan kamu nih pas kamu tuh berdiri di depan banyak orang terus kayak menyampaikan pendapat kamu tuh apa? Awalnya tuh nervous, tapi karena aku nyadar di situ banyak yang first timer. Karena aku udah ketiga kali, jadi aku betul banget aja. Soalnya aku udah cukup nguasain topiknya. Tapi ini topiknya menurut kamu nih kamu banget apa enggak? Topiknya aku banget atau enggak? Enggak sih, aku milih topik ini itu karena aku mikirnya topik ini yang paling susah. Jadi kayak kamu
Cari yang paling susah aja. biar orangnya sedikit. Oh, soalnya kalau topik gampang orangnya banyak. Kalau misalnya sedikit kan saya lebih sedikit. Ih, tapi keren loh. Apa namanya? Keluar dari zona nyaman. Ya. Oke. Kita itu berarti kalian 5 hari itu bareng-bareng terus sama Iya. teman-teman gitu. Terus kalian jalan-jalan juga bareng gitu. Iya. Oke, sekarang aku nanya, makanan favorit? Ayam goreng. Ayam goreng. Apa nih? Apa yang bikin kamu tuh suka banget gitu? Aku nggak tahu ya. Aku hari pertama nyampe di sana aku langsung makan ayam goreng malamnya. Terus enak banget. Nggak tahu kenapa beda aja gitu sama ayam goreng yang ada di Indonesia. Terus sama-sama ayam goreng crispy. Kalau buat nyari halal food gitu susah apa enggak? Enggak sih. Yang Nggak penting nggak ada susah. tulisan. Kalau aku sendiri, yang penting di situ nggak ada tulisan babinya. Oh, betul. Berarti kalau kalau tentang kayak segi makanan, yang penting kayak nggak ada gitu ya. Oke. Tempat yang paling berkesan, Tempat kan Hongdae. Hongdae. Kenapa? Semuanya berkesan sih menurutku. Semua tempat-tempat yang aku datangin di sana betul berkesan. Soalnya first time di sana juga dan di sananya bareng sama temen. Di semuanya berkesan. Kayak tempat paling kamu inget-inget gitu. Tempat yang paling aku inget-inget kayaknya Itaewon. Itaewon, kenapa? Soalnya sebelum ke Itaewon itu kita nyasar dulu. Nyasar? Kok Nyasarin. bisa nyasar? Enggak, disasarin map. Terus akhirnya Oh. nanya. Akhirnya kita nanya ke warlordnya. Terus mereka ngejelasin, oh ini kesini gitu. Berarti di sana tuh juga ngajarin kamu cara mandiri gitu ya? Oke. Kejadian terabsurd kamu sama di sana? Itu ya nyasar itu. Nyasar. Terkocak. Sebenarnya aku nggak tahu ini bisa disebut kocak atau enggak. Tapi aku sudah punya teman yang dia itu sambigo, dia Australia. Nah, Apanya? Dari Australia? dia negara presentasi Australia. Tapi orangnya sendiri Indo. Oke. Nah, dia itu mau speech tapi dia cuma bawa 2 lembar. Cuma bawa 2 halaman aja. 2 lembar HVS gitu. Iya, HVS di setiap jadi 1. Terus dia speech-nya itu dia mau speech tapi udah nggak ada bagian dari papernya dia yang bisa di speech lagi. Kenapa tuh kok bisa gitu? Ya karena dia nggak prepare. Maaf Teng. Terus akhirnya aku punya satu map yang isinya buat speech semua. Itu mapnya aku kasih ke dia. Jadi aku mikirnya dia ambil salah satu bagian kertasku terus dibawa ke depan. Tapi enggak, dia bawa satu map. Dan di depan jurinya dia kasih ke aku mapnya. Terus apa? Kenapa dia kayak gitu? Karena dia nggak prepare. Oke, Itulah pentingnya prepare. Berarti kamu nih, menurut kamu udah Aku kayak prepare banget. 100% prepare. 1000%. 1000%. Lah. Jadi kamu kesana kayak dah, ya udah aku pede kok, aku udah prepare gitu. Terus teman kamu itu, berarti di sana ada beberapa orang Indonesia. Banyak orang Indonesia. Menurut kamu kualitas orang Indonesia bersaing di kancah internasional tuh gimana? Menurutku sih bagus ya, soalnya Udah bagus. Kemarin 5 anak kan pemenangnya itu ada 5. Ya. Dan itu 3-nya orang Indonesia. 3-nya orang Indonesia. Iya, 3-nya orang Indonesia. Lainnya satunya Malaysia sama Timor Leste. Itu benar-benar penghargaannya tuh ada 5. Apa aja tuh? Yang pertama itu Best Gate yang juara 1, yang kedua Most Outstanding. Kamu nih. Pede aja, pede. Yang ketiga tuh Honorable Mention, yang keempat Verbal Commendation, yang kelima Best Question Paper. Terus yang Indonesia yang mana aja? Indonesia Best Delegate. Best Delegate-nya orang Indonesia. Angkatan kita. Maksudnya kayak 11 juga nih. Terus yang kedua itu Most Outstanding. Terus yang Kamu. Ya sama Verbal Commendation sama Best Question Paper-nya orang Indonesia. Apa ya? Menurut kamu gimana di sana tuh? Kayak suka dukanya? Dukanya cuman paling karena mau balik. Sukanya semua. Di sana kamu udah disediakan kayak hotel, makan? Kalau makan sebenarnya dapat
3 kali sehari. Cuman Jajan. aku cuma ngambil sarapan. Oh, berarti Sisanya lainnya jajan sama teman-teman gitu. Keluar kemana gitu. Oke. Kan satu kamar satu. Oh, satu kamar isi 2. Dua. Berarti kamu juga Roommate. menambah relasi dong sama Iya, orang sama ini. sekamar itu. Indonesia. Indonesia. Oh. Oke. Teman yang menurutmu paling berkesan dari mana tuh Oh. orangnya? Dari Indonesia sama Timur Leste. Atau kayak ada banyak gitu. Kenapa yang dari Indonesia? Kenapa yang dari Timur Leste ini? Kalau dari Indonesia tuh ada banyak. Sama yang dari Timur Leste cuma satu. Karena ya kita waktu hari pertama nyampe, aku langsung main sama mereka. Sampai seterusnya udah main sama mereka. Mereka baik-baik. Tapi di sana tuh kayak ada diskriminasi, maksudnya kayak yang iya, mandang sebelah mata. Gitu. Yang pandang sebelah matanya warlocknya atau ya siapapun. Aku sih di sana kebetulan alhamdulillahnya nggak ngalamin itu. Nggak ngalamin diskriminasi. Pakai kerudung juga biasa aja. Biasa aja. Kalau warlocknya juga biasa aja. Biasa aja. Di sana cari masjid? Oh, sholat di hotel. Sholat di hotel. Pernah nggak kayak ya aku pengen lah sekali-sekali kayak ngelihat nih hotelnya Korea model apa sih gitu. Hotelnya menurutku sih sama aja ya ke hotel-hotel di Indonesia pada umumnya. Masjid. Masjid. enggak. Aku terima ya ngomongnya. Enggak nyari masjid. Oke, nggak nyari masjid. Jadi kayak ya udah di hotel, sholat di hotel, habis ntar keluar jalan-jalan, ntar balik lagi hotel, sholat gitu-gitu. Oke. Pelajaran yang kamu ambil waktu ikut ini nih, waktu ikut event ini, apalagi yang udah ketiga kali, itu gimana? Pelajaran yang kamu ambil, kayak yang bisa kamu terapkan di hidupmu gitu. Ya balik lagi ke awal kayak aku udah bilang sih, gimana caranya biar semua orang lain tuh ngerasa dengerin. Kalau misalnya sejauh yang aku lihat sama ini, Best Delegate itu bukan yang paling pinter ngomong atau yang paling apalah gitu, tapi yang gimana caranya semua negara yang kerja sama dia tuh ngerasa aku juga bisa bermanfaat atau bisa berguna. Jadi nggak cuma mentingin dirinya sendiri aja. Oh, terus ini tuh simulasi atau mungkin yang dari pendapat kita tuh mungkin akan didengarkan oleh negara-negara gitu nggak? Negara-negara asli. Bisa aja, tapi sejauh ini aku belum tahu. Ini ketiga. Rencana ikut lagi? Wah ya. Kemana nih? Duh, aku nggak tahu. Spill, gak apa. Bismillah, doakan menang lagi. Amin. Thailand. Itu kapan? 26 sampai 29 Juni. Liburan. Itu topiknya sama atau beda? Topiknya aku di sini ngebahas UNCTAD. Apa itu? Aku belum tahu kepanjangannya apa. Oke. Cuma tahu singkatnya. Terus aku ngebahas intinya itu tentang gimana caranya negara yang nggak punya laut itu bisa tetap ngelakuin perdagangan di era masalah geopolitik yang sekarang. Oke. Jadi itu beda topik ya sama yang sebelumnya. Beda. Dari waktu kamu pertama yang di Bali sama yang di Jogja sama yang di Korea sama yang besok tuh sama terus, ada beberapa yang sama atau selalu beda terus? Kalau aku pertama itu UNESCO, itu tentang buta huruf. Habis itu yang kedua tuh aku ILO tentang pekerja anak. Yang ketiga aku ambil ILO lagi soalnya aku ngerasa udah bisa di ILO. ILO tuh apa sih? ILO tuh intinya tentang organisasi yang membahas pekerja. Oh, ya oke. Terus yang keempat ini yang insya Allah akan dimenangkan lagi. Ya, doa terbaik ya. Tapi kok misalkan dari sekolah ada dukungan nggak? Jujur aja, Dari sekolah itu support doa. Tapi untuk akses gitu? Oh, untuk akses ya bisa memperbolehkan membawa lagu ke asrama. Setiap hari Kamis. Oke. Berarti sekolah ada mendukung lah ya, walaupun sedikit. Tetap dukungan kok. Tetap dukungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus pernah nggak merasa waktu di sana tuh kayak merasa minder gitu loh? Enggak. Atau kayak ya udah bergaul aja, terserah gitu. Mungkin waktu pertama kali ikut MUN ya agak minder. Cuman karena udah ketiga kalinya
nggak minder lagi. Berarti ini sekarang relasinya udah banyak banget ya? Betul. Relasinya banyak banget. Tapi kamu kayak kadang masih chatan gitu apa enggak sih? Chatan ya kan, terakhir chatan sih sebelum balik pondok ya. Ya, tapi berarti kayak sampai sekarang nih walaupun acaranya eventnya udah selesai masih chatan. Kalau ya insya Allah amin. Kan Oke. belum buka lagi. Oke. Sekolah. Tapi sekolah bangga loh sama kamu. Iya, alhamdulillah, thank you. Terima kasih. Tau gak sih kemarin tuh waktu kita lagi di masjid tuh pokoknya disebut-sebut cuy. harus bangga. Bangga. Yang bikin kamu pengen ikut acara ini tuh, event ini tuh apa? Aku sendiri pengen jadi diplomat. Diplomat. Nah ini tuh Oke. ya udah simulasi kita jadi diplomat itu sendiri, dan banyak teman, bisa ketemu orang-orang banyak, bisa ketemu orang-orang yang pemikirannya sangat-sangat amat terbuka, dan bisa pulang. Bisa pulang. Berarti diplomat. Ntar kuliah ambil jurusan apa nih kira-kira? Hubungan internasional, amin. Amin. Di mana? Itu udah doain aja ya. Cita-citanya mau kemana nih? Cita-citaku mau ke Queensland University. Mana tuh? Di Australia. Australia, oke. Berarti ntar merantau lagi, ketemu orang-orang Iya, baru betul. lagi, Iya, betul. menambah relasi lagi. Amin. Oke. Tapi kalau dari orang tua ada dukungan dari orang tua nggak? Orang tuaku alhamdulillah, thank you mama papa, full dukung. Full dukung. Kayak kamu pernah kayak bilang ke orang tua kayak, sumpah, maaf, aku capek banget tau sebenarnya gitu. Sampai di sekolah sini atau apa? Bukan, misalnya kayak pas ngerjain kayak aku sih pusing gitu loh. Enggak. Kalau ngurusin paper itu karena aku ngerasa ini kesukaanku, jadi aku enggak Oh, berarti kayak ada ngalir aja gitu. Oke. Terus oke, berarti ngalir aja, orang tua dukung juga ya. Berarti untuk selanjutnya pasti orang tua dukung lagi. Oke. Sempat menginspirasi banget tau. Jujur. Kayak jadi mikir, bisa nggak ya kayak apa namanya orang-orang luar sana gitu yang mungkin pengen juga gitu kan, terus kayak ini nih ada pertanyaan penting. Menurutmu tips untuk ikut MUN ini apa? Untuk menjadi juara? Research yang banyak. Oke. Belajar. Menurutmu waktu 1 bulan tuh cukup atau? Cukup banget. Cukup banget. Menurutku sendiri ya, itu udah cukup banget. Berarti tuh cuma 4 kali kamu bawa pulang ke asrama laptop? 4 kali bawa pulang ke asrama, iya. Sama kan aku udah ada research yang kita waktu liburan. Jadi aku udah nyicil? Aku udah nyicil, udah belajar. Oke. Sama ikut coaching juga. Apa itu? Kayak les buat MUN gitu. Sumpah ada begituan. Tips untuk yang baru mau ikut, banyak research. Terus kayak apa ya bahasanya, kayak banyak latihan ngomong. Latihan ngomong. Oke. Pas debate-nya di sana ada kendala gitu nggak? Kendala paling gimana caranya biar nyamain pandangan tapi ngalir aja Pak. Oke. Berarti ini happy ya ikut ini? Happy banget. Selanjutnya ikut lagi? Amin, insyaallah. Oke. Jujur menginspirasi banget. Aku udah ngomong 1000 kali ya, aku nggak tahu. Tapi ini kayak bener-bener kayak sumpah bisa ya orang kayak begini gitu. Chill out. Oke. Merasa ini nggak capek duduk sekarang? Enggak kok. Random banget pertanyaannya. No, enggak. Kalau capek duduk, kita lanjutin ngobrol kapan-kapan. Atau mau ada hal yang disampaikan lagi nggak? Enggak sih, cuman ya kalau misalnya kalian suka sama sesuatu, lakuin aja. In a positive way. Oke. Kasih motivasi nih ke orang-orang nih. Motivasinya ya aku kan baru dapat penghargaan itu setelah 3 kali nyoba. Itu ngeluarin effort yang banyak, biaya yang banyak. Iya. Ya tetap aja nyoba terus sampai bisa.
Menurutku kamu merekomendasikan orang-orang nggak buat ikut ini gitu? Kalau misalnya kalian suka public speaking, kalian suka ketemu orang banyak, kalian suka research, kalian harus ya at least one in a lifetime ikut. Ini tuh eventnya berapa kali setahun? Kalau atau MUN sendiri tuh ada banyak. Karena aku ikutnya Asia World MUN sama Global Millennial MUN. Nah, apa bedanya itu? beda penyelenggara, tapi isinya sama aja basically. Di Surabaya juga ada Surabaya MUN, ITB juga punya MUN, UI juga punya MUN, SMA di luar kayak SMA negeri gitu juga mereka punya MUN rata-rata. Tapi kalau MUN kayak gini tuh kan pasti dapat sertifikat. Terus tuh terverifikasi nggak sama Puspresnas? Ada yang terverifikasi, ada yang enggak. Cuman 3 kali aku ikut ini, alhamdulillahnya Terverifikasi semua. Kalau yang nggak terverifikasi tuh kayak banyak sih. Aku kurang tahu juga. oh, Pokoknya ya karena biar bisa dibolehin sama sekolah, jadinya ikutnya cari yang terverifikasi. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cerita-cerita apa gitu yang lucu, yang unexpected? Soalnya semuanya berjalan normal aja kok. Isinya cuma jalan-jalan, main. Habis itu paling hamin satu lombanya itu belajar. Belajar bareng-bareng sama teman-teman. Seru ya? Kamu harus ikut. Iya. Ayo kita di Thailand. Ikutin di Thailand. Iya. Ya kita pikirkan dulu ya, ikut apa enggaknya. Kamu merekomendasikan banget nih buat ikut. Banget. Ini tuh sangat-sangat, kalau misalnya apa ya, klise banget lah, tapi emang pengalamannya oke banget. Dapat banget. Oke, pertanyaan terakhir. Apa impact yang bisa kamu ambil, terus yang pokoknya bisa kamu aplikasikan di Trend Science inilah? Soalnya kan nggak banyak anak Trend Science yang bisa kayak kamu gitu kan. Impactnya, jujur aku belum tahu impact kedepannya buat Trend Science-nya sendiri itu apa, atau buat anak-anak sendiri itu apa. Tapi alhamdulillah aku udah berhasil meracuni dikit-dikit temanku buat ikut MUN. Oke. Benar. Ini berarti politik ya? Iya. Tapi sama sekolah boleh? Boleh kan, soalnya dia politiknya bukan politik yang di lingkup Indonesia. Bukan ngebahas hal yang... Ada nggak sih kayak MUN yang kayak science gitu? Ada, kalau misalnya ngambil WHO, WHO itu juga. Kalau besok kan di Ayunan Thailand itu ada satu namanya UN COP if I'm not mistaken. Itu dia ngebahas tentang penjelajahan luar angkasa. Itu kan cocok buat science. Oh. Tapi kamu ntar kira-kira waktu besok ini pilih yang itu apa enggak? Enggak. Aku udah daftar. Udah daftar. Udah dapet. Pasti ikut. Pasti ikut. Oke. Sudah. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Sangat menginspirasi sekali. Sumpah. Iya. Soalnya kamu kayak bikin aku kayak, ih sumpah aku juga pengen deh. Aku juga pengen gitu. Kamu juga ikut IMO ya? Ih, apaan sih, nggak ada ya. Udah, terima kasih ya. Kasih satu kalimat untuk pemirsa. Apa ya? Bye bye, Semangat. Satu kalimat lah. Semangat. Trend Science. Semangat di Trend Science. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast yang sudah kita bicarakan. Pembicaraan yang sudah kita bicarakan sama ini ya. Thank you buat semuanya yang di sini dan yang di belakang kamera. Thank you so much. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen. Oke, terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.